Terjemahan Surat An-Nisa nomor 4 ayat 88 sampai 115. Ayat 88 sampai 91 tentang cara menghadapi orang-orang munafik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka, mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka pada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang telah meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu dengan hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu. Maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu, serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Ayat 92 sampai 93 tentang hukum membunuh seorang muslim. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh
membebaskan pembayarannya jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman. Maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ayat 94 tentang berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah atau carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 95 sampai 96 tentang perbedaan orang yang berjihad dan yang tidak karena uzur dengan yang tidak berjihad. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik atau syurga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 97 sampai 100 tentang kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak
yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 101 sampai 105 tentang kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud atau telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Maka Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ayat 106 sampai 115 tentang keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum. Dan
mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dan barang siapa menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.